Kasih, saya Maria akan melanjutkan contoh selanjutnya. Diketahui dari contoh ini, Z merupakan suatu grup, di mana Z grup terhadap operasi penjumlahan. Dapat ditunjukkan bahwa H itu dia ada 2Z, di mana 2Z ini bilangan bulat genap terhadap operasi penjumlahan. H merupakan subgrup dari 2Z, Z terhadap operasi penjumlahan. Ditanya bagaimana koset kanan dan koset kirinya dari 2Z tersebut? Dapat kita selesaikan. Pertama, kita harus mencari himpunan Z-nya. Z itu merupakan elemen bilangan bulat, baik negatif maupun positif. Jadi Z, kita mulai dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Untuk 2Z itu kita mulai dari bilangan bulat genap, di mana bilangan bulat genap itu juga terdiri dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Ingat ya, bilangan bulat genap. Karena sudah kita cari himpunannya, maka jangan lupa Z yaitu grup terhadap operasi penjumlahan. Maka kita masukkanlah kosetnya. Pertama, kita cari koset kanannya. Caranya H ditambah bla 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 sama dengan bla bla bla. Ini merupakan operasinya, karena kan koset kanannya itu terhadap operasi penjumlahan, sehingga dia akan menghasilkan hasil kosetnya. Ini operasinya ya. Untuk itu kita masukkanlah H ditambah 0 itu akan menghasilkan H. H kan diketahui merupakan 2Z terhadap operasi penjumlahan. Sedangkan H tambah 1 akan menghasilkan minus 3, minus 1, 1, 3, 5. Lalu H tambah 2 akan menghasilkan H. H sama dengan H tambah 0. Maka kita dapatlah H tambah 0 sama dengan H sama dengan H tambah 2. Lalu H tambah minus 1 sama dengan H tambah 1. Setelah kita dapat hasil koset kanannya, maka kita cari juga koset kirinya. Anda boleh mencarinya. Hasilnya juga akan sama dengan H tambah 0 sama 0 tambah H sama dengan H sama dengan 2 tambah H. Ini koset kanan kirinya 0 tambah H sama dengan H 2 tambah H. Begitu juga 1 tambah H akan sama dengan minus 1 tambah H hasilnya. Begitu seterusnya ya. Maka didapatlah G atau H-nya, yaitu kita ambil ini. Untuk koset kanannya kita ambil ini dan ini.
Begitu juga untuk koset kirinya, yaitu G atau H sama dengan 0 tambah H, lalu 1 tambah H. Berarti koset kanan sama dengan koset kirinya. Nah, untuk menunjukkan koset kanan sama dengan koset kiri dari tabel Cayley dapat kita lihat ini ya. Di situ G atau H, apakah dia subgrup? Kita lihat dari tabelnya. Akan terlihat dia memakai teorema 4 A4 ini, yakni menjelaskan orde yang dimiliki suatu grup jika berhingga dan dia akan bersifat tertutup dan akan disebutlah dia suatu grup jika dia itu berhingga ya. Baiklah, selanjutnya untuk contoh 3 dapat kita lihat diketahui S3. S3 ini merupakan grup permutasi ya, dimana S3 ini mempunyai satu elemen yaitu Rho0, Rho1, Rho2, N1, N2, dan N3. Nah, elemen-elemennya dia terdiri dari ini. Dapat ditunjukkan bahwa H merupakan Rho0 dan N2. Hal ini merupakan sub dari S3 tersebut. Kita dapat koset kirinya, kita ambil Rho0 terhadap H dengan Rho0 dan Rho0. Kita masukkan cara untuk permutasinya seperti cara kelompok minggu lalu, yaitu 3 ini turun 3 dan 3. Karena ada 3 ini kita pindahkan ke kurung kurawal yang di sebelah kiri, maka nilainya akan tetap menghasilkan 3 dan 3. Begitu juga untuk misalnya 1 yang turun 1 dan 1, kita cocokkan ke angka satunya, maka akan menghasilkan nilai 1 1 dan 2 2 karena nilainya sama, maka didapat Rho0 H sama dengan 1 2 3 dan 1 2 3. Lalu kita buat untuk μ2 terhadap H. Kita ambil Rho0 1 2 3 dengan 1 2 3 3 2 1. Kita lihat kurung kurawal yang di sebelah kanannya, 3 akan turun ke 1, maka 1 kita pindahkan ke arah kurung kurawal yang kiri, maka akan berubah 1 yang di bawahnya menjadi 3, maka hasilnya 1 3. Lalu 2 2, ini tidak usah berubah. Lalu yang ini 1 ke 3, maka yang akan turun 1 ke 3. Kita masukkan ke angka 3 ini sebelah kurung kurawal 3, maka yang akan berubah 3 di bawahnya menjadi 1, maka 3 1. Lalu kita masukkanlah ke tabel Cayley untuk membuktikan koset kanan sama dengan koset kirinya, di mana dapat kita lihat Rho0 sama dengan
Rho 0H sama dengan Rho 0 dan mu 2. Jadi Rho 0 tadi yaitu Rho 0 terhadap 0 sama dengan. Lalu maka koset kanannya koset kirinya akan terbukti dengan koset kanannya, yaitu H Rho 0 sama dengan Rho 0 dan mu 2. Kita masukkan Rho 0 terhadap Rho 0 akan sama dengan mu 2 terhadap Rho 0. Begitu juga untuk selanjutnya dapat kalian buktikan. Didapatlah Rho 0H dan mu 2H bernilai sama, selainnya tidak. Dari kesimpulan yang kita ambil, maka koset kiri tidak akan selalu sama dengan koset kanannya. Kembali ke pertanyaannya, kan tadi pertanyaan kedua dibuat. Apakah S3 ini membentuk subgrup? Jawabannya tidak. Kenapa? Kita lihat ke sini. S3H untuk misalnya Rho 1H tidak bernilai sama dengan H Rho 1, maka S3 bukanlah grup karena banyak nilai yang tidak sama.